Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kita bisa saling berbagi. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah apa saja yang akan kita tempuh untuk memulai penelitian. Jadi seperti yang sudah pernah kita singgung kemarin, salah satu tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan teori atau melengkapi teori. Itu adalah salah satu tujuan yang pernah kita bahas. Coba teman-teman perhatikan dulu pada tahun 1600 sebelum Masehi, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, dan apapun yang kita alami itu menjadi teori. Misalnya dulu itu ada orang jalan-jalan ke gunung, terus nemu batu warnanya hitam, dibakar menyala. Akhirnya dijadikanlah teori namanya batu bara dibakar menyala. Itu tahun 600 sebelum Masehi. Jadi pokoknya nemu apapun itu jadi teori. Dan waktu itu tidak perlu landasan teori, pokoknya coba, hasilnya dijadikan teori. Nah, sekarang pada abad ke-21 ini kita memiliki banyak sekali teori yang membahas, yang memaparkan berbagai jenis aspek dalam kehidupan kita. Jadi cara untuk melaksanakan penelitian, untuk memulai penelitian di abad 21 ini, maka yang pertama kita lakukan adalah fokus pada satu subjek teori. Yang kedua, membaca banyak sekali teori untuk satu subjek saja. Jangan macam-macam bidang, satu saja, satu bidang didalami. Yang ketiga, buatlah perbandingan antara teori satu dengan teori yang lain. Yang keempat, temukan perbedaannya, dibandingkan, kemudian ditemukan perbedaannya. Atau temukan kekurangannya, kekurangan dari teori ini apa. Contoh, kalau belum ada contohnya memang sulit ini ya. Kalau ada contohnya ini insya Allah bisa difahami. Contohnya gini, topiknya adalah metode resitasi. Ini topik yang ingin Anda dalami. Jadi Anda membaca secara mendalam berbagai teori tentang metode resitasi. Dibaca banyak sekali, terus Anda banding-bandingkan. Anda bandingkan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain, teori satu dengan teori yang lain, itu Anda banding-bandingkan. Akhirnya Anda menemukan perbandingan atau penemuan yang seperti ini. Ada perbedaan pendapat antara Peter Williamson dengan Diane Kern. Menurut Pak Peter Williamson ini, metode resitasi itu tidak efektif untuk meningkatkan kemampuan grammar siswa. Sedangkan menurut Diane Kern, metode resitasi ini cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan grammar siswa SMP. Lah ini kan beda, ada beda pendapat. Terus menurut Stephen G. Molinsky, metode resitasi ini tidak efektif untuk meningkatkan kemampuan grammar siswa SMA. Sedangkan menurut Sarah Levin, metode resitasi ini sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan grammar siswa SMA. Nah ini kan beda juga. Jadi ada yang menyatakan efektif, ada yang menyatakan tidak efektif. Ada yang meneliti di SMP, ada yang meneliti di SMA. Berarti di sini ada gap, ada perbedaan. Ada yang bilang efektif, ada yang tidak efektif. Maka kita bisa melaksanakan penelitian, atau penelitian yang bisa kita laksanakan adalah pilihannya yang pertama, kita menguji efektivitas pembelajaran metode resitasi itu untuk meningkatkan kemampuan grammar di SMP atau di SMA gitu.
Misalnya kita meningkatkan, misalnya kita ingin menguji coba efektivitas pembelajaran resitasi di SMP misalnya. Kan tadi ada dua pendapat yang beda ya, di SMP itu ada yang katanya efektif, ada yang tidak efektif. Nah, kita ingin mencoba, ingin membuktikan yang mana yang benar di SMP. Jadi hasil dari penelitian kita nanti itu akan, kalau misalnya efektif, maka penelitian kita ini mendukung teorinya ini, Diane Karen ini, bahwa resitasi ini cukup efektif. Kalau ternyata hasil penelitian kita itu tidak efektif, berarti teori kita atau hasil penelitian kita memperkuat teorinya Peter Williamson ini. Atau misalnya kita mengambil penelitian efektivitas pembelajaran metode resitasi untuk meningkatkan kemampuan grammar di tingkat SMA, misalnya siswa SMA. Sama juga begitu, jika hasilnya itu ternyata tidak efektif, berarti penelitian kita, teori kita mendukung teorinya Stephen G. Molinsky ini. Kalau ternyata hasil dari penelitian kita itu efektif, berarti penelitian kita atau teori kita mendukung teorinya Sarah Levin. Jadi itu yang saya maksud menemukan gap atau menemukan perbedaan itu, yang saya maksud di situ. Itu teman-teman mahasiswa. Jadi itulah kenapa kita perlu teori, karena teori itu adalah kita gunakan sebagai landasan, sebagai acuan kita untuk melaksanakan penelitian. Tanpa teori kita gak ada alasan, gak ada landasan, gak ada acuan. Jadi alasannya itu adalah, alasan utamanya itu adalah karena adanya gap pada teori sebelumnya, adanya gap pada teori-teori yang sudah ada, gitu. Jadi begitu teman-teman, semoga paparan saya bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.